Baik. Dan kan Pak Dirman memang tidak terlibat dalam partai politik, tapi kan kemudian tampaknya kalau dilihat ini cukup mulus perjalanannya gitu. Didukung dengan koalisi Gerindra, PKS, dan PAN sendiri gitu ya. Bagaimana nih ceritanya nih? Sebetulnya sih yang tampak di depan mulus, tapi di belakang selalu ada dinamika. Dan misalnya saja kebetulan PAN tidak punya kader yang muncul di Jawa Tengah. PKS ada juga tapi mungkin tidak terlalu aktif ya. Tapi di Gerindra kan juga ada sahabat saya namanya Mas Ferry. Itu sangat aktif. Jadi di daerah itu terjadi dinamika juga yang menurut saya sangat baik gitu. Artinya ada kontestasi, ada kompetisi gitu. Dan akhirnya partai memutuskan mengambil eksternal, kader eksternal gitu. Ya tidak mulus-mulus amat, tapi alhamdulillah akhirnya memang ya saya dipilih menjadi calon gitu. Terus di lapangan juga pasti kan terjadi banyak dinamika gitu. Tapi betul sekali bahwa sebagai orang luar saya bersyukur karena dalam waktu yang relatif singkat ya. 3 partai sudah mencukupi persyaratan dan akhirnya saya dicalonkan secara resmi. Tantangan sesungguhnya sih bukan pencalonan, tapi pada saat bertarung berkompetisi ini nanti sama yang lebih real pada waktu bekerja 5 tahun itu bisa apa gitu. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya begitu ya. Nggak apa-apa sambil suap dulu Pak. Saya ngajak ngobrol mulu jadinya. Oke. Tadi kan kalau dikatakan cukup bisa dikatakan mulus untuk partai-partai politik, tapi sebenarnya yang mendorong pertama kali untuk ayo Pak Dirman kita maju ke konsultasi gitu, dan apakah dari keluarga sendiri juga mendukung ini kan karena waduh Bapak jadi pejabat lagi nih kalau misalnya segala macam, gimana tuh Pak? Kalau ngomong pribadi ya keluarga, anak-anak pasti lebih senang dengan yang sekarang aja gitu orang tuanya yang banyak waktu, lebih relax, lebih fleksibel. Cuman mereka udah lama tahu lah bahwa sebagai aktivis dari zaman mahasiswa dulu nggak pernah bisa diem lah gitu. Jadi satu ketika pasti bapaknya atau suaminya akan turun lagi untuk mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Jadi mereka mengerti dan tidak pernah ikut campur lah. Artinya memberi keleluasan pada saya, apa yang terbaik dijalankan, malah menurut saya sangat memberikan support. Ada passionnya gitu, karena tahu passionnya bapaknya, suaminya adalah di situ. Saya kira mereka lama-lama paham itu gitu. Dan alhamdulillah tidak punya hambatan apapun. Walaupun dulu ketika saya berhenti jadi menteri itu kan si bungsu itu ekspresinya lucu banget. Kenapa? Alhamdulillah bapakku jadi manusia lagi nih. Jadi sempat nggak jadi manusia atau manusia super sebenarnya ketika itu ya? Ya memang kan gini sebetulnya. Menjadi pejabat publik itu kan pantas untuk dihormati kalau tidak korupsi, kalau tidak berkhianat, kalau tidak mencederai hati masyarakat. Karena memang sepenuh waktu kan dari bangun pagi sampai tidur lagi itu kan waktunya untuk masyarakat. Untuk masyarakat, dan untuk bangsa negara begitu. Ya ini pun baru mulai belum kampanye nih, baru sosialisasi. Betul-betul waktu itu hampir tidak ada untuk keluarga gitu. Jadi mereka wajar kalau ekspresinya bapakku jadi manusia normal lagi nih gitu. Bisa kumpul lagi begitu ya. Bisa ngopi, bisa ada waktu santai lagi. Baik. Nah, bicara mengenai waktu dengan keluarga gitu kan, sekarang katanya sudah mulai belum kampanye, tapi kan setidaknya sosialisasi untuk kembali ke Jawa Tengah dan segala macam, ke daerah-daerah. Ini tahun barunya, ini kan kita tayang 2 Januari nih Pak. Berarti kan masih dalam suasana tahun baru nih Pak. Tahun barunya membawa anak-anak juga misalnya ke Jawa Tengah, dibawa ikut kampanye gitu maksudnya. Kampanye duluan di tanda kutip begitu Pak. Pulang kampung lah ya jadinya. Anak-anak udah lama rencana pengen lihat kampung halaman di Brebes. Terutama kan ada mantu yang baru nih. Pengen nengok, dan hari ini rencana mau ke kampung kemudian mau jalan ke beberapa kota di Jawa Tengah. Saya kebetulan ada acara kawinan teman di Purwokerto. Kemudian nanti ketemu di Semarang naik kereta. Ya explore Jateng lah Jawa Tengah. Kemudian rencana mau
naik ke Bandungan, kemudian ke Solo Tigo, ke daerah sekitar lah. Semarang itu juga kota tuanya bagus ya, ditata bagus. Iya. Itu juga bisa jadi tempat rekreasi. Dan yang besar-besar terutama tuh ngerasa kepingin menghayati. Iya. Apa sih yang dikerjakan oleh orang tuanya sama tadi, sejarah Jawa Tengah segala macam. Gitu. Mengenalkan. Karena kalau anak-anak lahir besar di Jakarta ya. Iya, semuanya di sini. Kan, saya masuk Jakarta tahun 81 kan. Menikah tahun 90. Jadi udah semuanya lahir di sini. Oke, baik. Kembali lagi ke konsentrasi Jawa Tengah tadi ya. Ini kan sudah siap nggak sih Pak untuk bertarung di kandang banteng? Ini petahana nih ya, Mas Ganjar. Kenal juga kan, cukup dekat juga nih. Ya, saya beberapa kali dalam satu forum dan dulu sering diskusi juga kan. Semua orang mengatakan begitu nih, kandang banteng gitu. Tapi nomor satu, saya datang ke Jawa Tengah tidak ingin mengalahkan siapa-siapa lah. Nggak mau mengalahkan banteng, tidak mau mengalahkan Ganjar, tapi pengen menawarkan sesuatu yang siapa tahu dibutuhkan masyarakat. Gitu. Bertarung pilkada itu konsekuensi saja, tapi niatnya adalah bagaimana menawarkan program yang baik, menawarkan visi yang baik bagi masyarakat Jawa Tengah. Mengenai Jawa Tengah yang kebetulan dominannya adalah PDIP, betul. Tapi kan selalu ada ruang untuk perubahan ya. Dan sebetulnya kan kalau dilihat betul Jawa Tengah di mana-mana PDIP menang, tapi kalau di jumlah kan yang bukan PDIP lebih banyak gitu. Jadi harapannya adalah kalau nanti bisa hanya beberapa pasang saja, tidak terlalu banyak, siapa tahu itu akan menjadi faktor pemenangan. Tapi juga yang penting pilkada itu kan bukan cuma milih partai tapi milih orang. Jadi kita coba aja tawarkan pada masyarakat, inilah figurnya, ini background saya, ini track record saya, kemudian ini yang saya mau kerjakan. Dan sosialisasi itu memang harus masif gitu. Masif, ya. Saya paham Jawa Tengah sangat luas, tapi rasanya dengan bantuan tim relawan, dengan bantuan struktur partai, mudah-mudahan bisa dijangkau, dan tidak mungkin dijangkau dengan fisik semuanya, tapi lewat jaringan-jaringan itu kita bisa dorong ya. Ada strategi khusus misalnya untuk merebut hati rakyat, misalnya apa ya, kalau sosialisasi pakai bahasa Jawa gitu dengan logat Brebesnya. Ya kan ada beberapa subkultur ya. Iya. Ada 6 subkultur. Dulu kan dikelompokkan dalam Karsidenan gitu. Ada di Solo Raya, ada Surakarta, ada Pati di utara, kemudian ada Pekalongan ke barat sampai ke kampung saya di Brebes, ada Banyumasan, terus ada Keduk gitu. Masing-masing punya subkultur sendiri, punya bahasa yang sama-sama, katanya kalau di barat tuh bahasa Jawa, di timur bahasa Jawa. Saya kebetulan lagi di barat, jadi tentu saja bicara bahasa Jawa Brebes, Tegal itu memang bahasa keseharian saya lah. Tapi ke timur tentu saya masih belajar ya. Kalau ngomong kromo barangkali tidak terlalu beda ya, kalau ngomong bahasa Jawa tinggi. Tapi begitu ngomong bahasa Jawa rendahnya berbeda, dialeknya, logatnya segala macam gitu. Jadi saya ada kesulitan sedikit tuh karena lama tidak tinggal di Jawa Tengah. Jadi mesti belajar lagi tuh idiom-idiom, terus budaya-budaya yang harus bisa menjadi perekat gitu. Saya harus belajar. Tapi kalau untuk di rumah misalnya sama istri pakai bahasa Jawa juga atau bahasa Indonesia. Anak-anak juga. Istri kan lahir di Jakarta ya, terus anak-anak juga di sini. Jadi kalau saudara datang nggak, kita ngomong pakai bahasa Jawa lah. Baik, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Kita juga sambil bisa makan. Kita akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.